Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rejan di Kipot Kiri Suci Podcast Sehat dan Bahagia bersama RSUD Kiri Suci. Let's go! Baik pecinta Kipot yang ada di kota Kediri dan sekitarnya, kita sudah tak terasa ya memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bagaimana nih warganya, kabarnya dari pecinta Kipot di seluruh kota Kediri dan sekitarnya? Masih semangat kan puasanya? Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar sampai dengan kemenangan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di pagi hari ini, di pagi yang sangat ceria ini, di episode Kipot pada hari ini telah hadir di sini narasumber yang istimewa. Karena apa? Karena hari ini kita akan membicarakan tentang cara penggunaan dan penyimpanan obat di rumah. Nah, oke, langsung saja. Narasumber yang pertama ada apoteker Devi Krishartantri, sarjana farmasi. Beliau ini adalah sebagai kepala instalasi farmasi di RSUD Kiri Suci. Selamat datang Bu Devi. Selamat pagi Mbak Risha. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia, alhamdulillah. Baik, masih semangat ya Bu di hari ini? Pastinya semangat. Dan tak kalah menarik lagi, kita ada narasumber yang kedua, yaitu apoteker Alin Agustiani, sarjana farmasi. Beliau ini adalah salah satu apoteker yang ada di RSUD Kiri Suci. Selamat datang Bu Alin di Kipot. Selamat pagi Mbak Risha. Selamat pagi. Bagaimana puasanya sore hari ini? Lancar? Alhamdulillah, semoga kita semua bisa melakukan ibadah puasa dengan baik. Baik, sebelum kita ke sana, hari ini kita akan membahas tentang cara penggunaan dan penyimpanan obat di rumah. Jadi diharapkan nanti kita bisa memberikan informasi, kita bisa sharing dengan seluruh pecinta Kipot yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan di rumah itu pasti kita akan menyediakan obat-obatan, terutama yang mempunyai anak kecil. Nah, kita selalu menyediakan obat-obat karena apa? Obat-obatan yang disediakan di rumah itu sangat berfungsi pada saat kondisi-kondisi darurat. Namanya juga kondisi darurat, pastinya datangnya di waktu yang krusial. Kadang di malam hari, kadang pas hujan badai, kemudian tiba-tiba ada yang sakit. Nah, itu akan merepotkan sekali apabila kita harus nggak punya obat, kita harus keluar ke apotek di mana apoteknya jauh. Nah, itu jadi untuk penyediaan obat itu saya rasa sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan ya di masyarakat kita, apalagi yang sedang memiliki anak-anak. Obat-obat yang biasanya ada di rumah mungkin obat-obat yang pokok-pokok aja, jadi kayak penurun panas, anti diare, vitamin, atau apabila ada yang mengidap alergi tertentu, alergi makanan atau alergi apa, biasanya selalu sedia obat alergi di rumah. Nah, kalau dilihat dari jenis obatnya sendiri itu juga banyak, ada yang untuk diminum, dioles, ditetes, ada yang aerosol. Aerosol itu kayak yang biasanya orang uap itu, kemudian ada juga yang bahkan disuntik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa keberhasilan pengobatan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain yaitu pemberian obat yang tepat, kemudian dosisnya yang tepat, dan juga kualitas obat yang baik. Nah, kualitas obat yang baik ini apa sih? Kualitas obat yang baik itu adalah kualitas obat yang baik itu bisa ditentukan, salah satunya adalah penyimpanannya. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas di Kipot pada pagi hari ini. Baik, sebelum masuk ke sana nih, saya mau bertanya dulu. Dari tadi kan saya bilangnya obat-obat. Nah, sebenarnya nih, obat itu apa sih? Ini yang mau jawab duluan siapa ini? Bu Devi apa Bu Alin? Yang saya. Bu Alin, oke, silakan. Biar kita tahu obat, kan sudah sering ya obat-obat. Nah, sebenarnya obat itu apa sih? Silakan untuk dijelaskan. Ya, jadi obat ini adalah
suatu bahan atau paduan dari beberapa bahan yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologis dari tubuh manusia dalam rangka untuk menyembuhkan, memulihkan, mencegah suatu penyakit dan juga dampaknya pada peningkatan kesehatan dari manusia. Peningkatan kesehatan. Jadi obat itu fungsinya suatu bahan ya, yang fungsinya bisa untuk mencegah, menyembuhkan atau dia memulihkan agar meningkatkan status kesehatan. Baik, di sini obat kan banyak sekali ya, macam-macam obat. Tadi juga sudah saya singgung. Nah, ini kita akan bahas nih yang biasanya terjadi di masyarakat kan, banyak masyarakat ini kan sudah pinter-pinter. Jadi, aku mau sedia obat ini nanti kalau waktu darurat biar mudah. Nah, untuk pertama nih, kita ke obat oles dulu. Obat oles itu kan ada salep atau krim. Nah, ini biasanya salep atau krim itu kan waktu beli atau waktu diresepin itu kan selalu penggunaannya itu kan selalu dibatasi. Nanti dioles tipis-tipis ya. Nah, ini dioleskan setiap malam hari atau sehari cuma 2 kali aja. Nah, itu kenapa? Padahal kan obat oles itu kan kemasannya kan banyak. Meskipun kecil tapi kalau dioles tipis-tipis itu kan banyak. Terus juga dia itu bisa tahan lama atau enggak obat oles sebenarnya itu. Ini sekarang siapa? Bu Alin dulu ya. Nyambung dari tadi monggo. Jadi penggunaan obat topikal ya biasanya disebut itu biasanya digunakan di kulit. Jadi obat topikal ini digunakan secara tipis ini tujuannya supaya mempercepat pelepasan dari bahan aktif tersebut yang dari basis dari sediaan tersebut. Jadi supaya bisa mudah penetrasi ke dalam kulit dilakukan olesan secara tipis-tipis. Biar cepat menyerap ya. Kemudian juga untuk penggunaannya kan 2 kali sehari, kemudian hanya malam hari aja atau sehabis mandi aja. Nah, itu sebenarnya kalau penggunaan itu kan tergantung frekuensi penggunaan itu tergantung dari kandungan bahan aktif yang terkandung dalam sediaan tersebut. Kan tergantung dosisnya mau digunakan 2 hari sekali atau 3 kali sehari, seperti itu. Tapi ada juga kalau misalnya tujuan penggunaannya untuk biasanya sesering mungkin juga bisa digunakan, tapi tetap secara tipis. Jadi bukannya dibatasi, tapi memang ada tujuannya. Garis tipis itu biar cepat menyerap. Kemudian kalau penggunaannya 2-3 kali sehari atau apa itu tergantung dia tujuannya, fungsinya untuk apa, dan juga tergantung dari mungkin tingkat keparahan dari masalah yang dihadapi. Nah, ini biasanya yang sering terjadi apabila dia misalnya ada obat oles, dia sudah sembuh, kemudian obatnya ini kan masih sisa banyak. Nah, biasanya inisiatif saya mau taruh di kulkas biar tahan lama gitu kan, apalagi dilihat expirednya masih lama. Jadi biasanya taruh di kulkas, terus harapannya lagi nanti misalkan bulan depan atau berapa bulan lagi saya kok kambuh lagi, sakit itu lagi, mau saya oles, bisa nggak? Jadi sebenarnya kalau di dunia kefarmasian untuk batas waktu penggunaan obat sendiri itu ada 2 acuan, bisa dari expired date dan juga BUD atau biouse date. Kalau misalnya obat yang sudah dibuka, biasa acuannya itu BUD, biouse date. Jadi untuk sediaan salep sendiri atau sediaan topikal biasanya setelah dibuka dari kemasannya itu tahan boleh digunakan maksimal 1 bulan, karena kalau misalnya sudah dibuka itu kan sudah terpapar dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kemungkinan pabrikan itu tidak bisa menjamin bahwa obat tersebut ini apakah efektivitas atau stabilitasnya masih sama seperti saat sebelum dibuka kemasannya. Jadi kalau gitu ya ada aturan tertentu ya. Nah, itu nanti kayak akan kita lanjut. Kemudian nih, kan di rumah kadang orang-orang kan sedianya kan aku mau nyediain kotak obat, nanti obat segala macam obat ada di situ. Nah, itu harapannya kan ada kotak obat, nanti kalau misalnya saya bantu, kemudian saya minum obat, setelah itu obatnya ditaruh lagi di situ. Nah, itu kira-kira efektif nggak? Kadang kan kotak obat, ada saya punya kotak obat, saya
nih sampai dilihat expirednya masih lama. Nah itu kira-kira efektif nggak menyimpan seperti itu? Sebenarnya nggak harus di tempat obat atau kotak obat P3K itu ya. Pokoknya pada prinsipnya secara umum obat ini harus disimpan dijauhkan dari paparan sinar matahari, nggak tertutup rapat atau baik. Pokoknya menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari stabilitas dari obat tersebut. Karena kalau faktor yang mempengaruhi stabilitas dari obat itu kan bisa dari udaranya, bisa terhindar dari air, harus terhindar dari air, udara, kemudian paparan panasnya berlebih dan juga paparan sinar matahari tentunya. Berarti intinya yang penting obat itu nggak harus di rumah ya, obat yang penting ada wadah yang kering, yang bersih, juga untuk menaruh obat itu sendiri. Jadi terutama kalau yang masih punya anak-anak ya, jadi harus jauhkan dari jauhan anak-anak. Jadi fungsinya kotak obat itu juga untuk menjauhkan dari anak-anak dan kita juga mudah merawatnya. Kalaupun nggak punya kotak obat juga nggak apa-apa, yang penting ada tempat tersendiri gitu ya untuk obat, entah itu di almari atau gimana, itu yang penting kita di situ nanti obatnya, dan anak-anak juga udah gampang untuk meraihnya. Nah kemudian ini kalau dilihat obat itu kan kemasan obat itu kan macam-macam sekali ya. Ada yang misalnya sirup itu ada yang ditaruh di kaca, ya kan, yang kemasannya itu ada yang dari plastik, kemudian kacanya juga ada yang burem, ada yang bening. Nah itu memang seperti itu ada tujuan tertentu atau enggak? Ya pastinya suatu pabrikan mendesain untuk menyimpan obat tersebut dalam kemasan itu pasti ada tujuannya ya. Karena setiap obat ini kan memiliki sifat fisikokimia yang berbeda-beda. Nah, untuk obat-obat yang termolabil atau yang tidak tahan pada panas dan juga paparan sinar matahari itu emang didesain untuk supaya tidak terlihat dari tidak kasar mata sinar gitu ya. Sinar matahari juga biasanya kan botolnya dibuat gelap, atau obat itu juga ada yang blisternya warnanya gelap itu supaya tidak tembus cahaya. Nah kadang-kadang kan juga obat kayak pil, tablet, kapsul itu juga ada yang blisternya namanya, ada yang nggak kelihatan dari luar, tapi ada juga yang kapsulnya kelihatan dari luar. Nah itu berarti memang ada tujuannya, berarti tergantung dari obat itu. Karena obat itu banyak, ada yang dia sangat rentan dengan sinar matahari. Jadi kalau yang dipakai yang benar itu berarti dia memang sangat sensitif sekali ya, harus benar-benar dijaga, tidak boleh langsung terkena sinar matahari. Jadi seperti itu. Jadi kan kadang-kadang karena kan ini saya kemarin mau beli obat batuk ini kok kemasannya kaca, sekarang ini kok kemasannya bening, kadang-kadang seperti itu. Ternyata memang itu ada tujuannya, dan juga salah satu untuk mempertahankan kualitas obat sampai dengan di rumah, kan seperti itu ya. Kemudian nih ada juga dilema yang sering terjadi. Nah kadang terutama saya sendiri juga sering nih alami ya, kalau pas obat kita nyobek obatnya itu blisternya itu ternyata yang sebenarnya ikut kesobek sedikit gitu, tapi kita nggak tahu. Jadi kan kemasannya kan sudah terbuka, tapi ketika mau minum obat lagi, kemasannya ini ternyata kok ada bolongnya dikit karena itu kesobek tadi, tapi dilihat obatnya kok masih bagus. Nah itu kadang kita mau minum kan ragu ini boleh diminum atau enggak ya. Terus ada lagi juga kita beli obat, kita buka obatnya misalnya obat tertentu, kemarin warnanya putih, kok sekarang kayak ada bercak-bercaknya, terus tapi di bau juga baunya tetap bau obat. Nah itu kadang kita ragu. Nah kondisi-kondisi yang seperti itu sebenarnya obat yang kayak itu masih bisa dipakai atau enggak, masih aman untuk konsumsi atau enggak ya? Kalau misalnya obat yang udah dibuka dari kemasannya, walaupun kondisinya masih terlihat bagus mungkin ya, sebenarnya mungkin masih bisa digunakan, tetapi hanya saja efektivitasnya tidak semaksimal mungkin dari awal sebelum kemasannya masih tertutup rapat. Nah balik lagi sih kembali ke BUD tadi. Jadi BUD ini setiap sediaan itu berbeda. Jadi sediaan padat ini waktu batas penggunaannya juga beda. Kalau sediaan padat seperti tablet
maksimal digunakan 6 bulan setelah pemasangan itu terbuka. Tapi kalau misalnya ada obat yang masih tertutup rapat, tapi kok dia kayak ada dosis apa namanya rapuh rapuh. Nah padahal expirednya juga tuh expirednya masih tahun depan gitu. Jadi kan kemungkinan ini mungkin selama proses penyimpanan mungkin tidak diletakkan di tempat yang benar, yang baik tidak sesuai. Makanya kalau terjadi perubahan seperti itu berarti tidak boleh digunakan. Lebih baik tidak usah dikonsumsi daripada kita rasmi. Mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin memang sudah masih bisa dikonsumsi, masih layak dikonsumsi, tapi efektivitasnya sudah mulai menurun. Jadi kalau menemukan nih pecinta kipot ya yang ada di rumah, jadi kan bisa menemukan obat yang kemasannya agak terbuka sedikit, terus aku ini masih bagus apa enggak, kadang kan takutnya nanti malah meracuni takutnya kan seperti itu. Jadi mending tidak usah dikonsumsi. Kemudian kalau misalnya beli obat ternyata kok rapuh, kok ada berjam-jam meskipun expired date-nya masih lama, lebih baik juga tidak dikonsumsi, tidak digunakan ya. Jadi untuk berarti ada yang kan mungkin penyimpanannya atau cara nanamnya sembarangan atau itu, nah itu harus diperhatikan lagi gitu ya. Berarti ya lumayan banyak ya tadi informasi yang kita berikan. Baik, kita lanjut aja kalau begitu. Nah, untuk obat penurun panas ada batuk, antibiotik terutama yang sirup nih, bagaimana agar bisa tahan lama? Kali ini yang mau menjawab Devi ya. Ya, baik saja. Untuk obat yang mengandung air, untuk obat sirup itu memang pada dasarnya ada cara penyimpanannya, yaitu ya sama, tidak langsung terpapar sinar matahari, kemudian jauh dari panas yang berlebih. Untuk tadi Dionisia waktu penggunaannya durasinya selama 14 hari Mbak. Setelah buka ya, kemasan awalnya dibuka itu waktunya 14 hari. Baik untuk obat turun panas, batuk ataupun yang antibiotik yang kalau sebelumnya kan dia serbuk yang dikasih cairan ya. Jadi kalau yang antibiotik itu karena ada penambahan air dari luar, jadi itu malah lebih pendek Mbak. Antibiotik ya, antibiotik itu malah cuma 7 hari aja. Oh, 7 hari. Ya. Kan sirup kan ada dua ya, Ya. yang sirup sudah langsung dari kemasannya itu, pabrikannya itu yang sirup, juga ada yang sirup namanya biasanya spring ya. Ya. Jadi kita kasih air dulu sebelum Ya, digunakan. melakukan Untuk pelatihannya ya. Untuk Untuk yang yang spring itu lebih pendek lagi ya. ada yang berair di mana air itu merupakan media buat bakteri ya. Jadi malah lebih pendek masa penggunaannya. Kemudian itu juga di kemasan itu kan sering tadi sering disinggung, sudah disinggung ya sebenarnya. Jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Nah, sebenarnya nih apakah ada pengaruhnya? Apakah terkena sinar terus nanti akhirnya malah timbul bakteri atau apa ya? Kita yang penasaran ya. Kenapa sih setiap obat selalu ada dua jangan terkena sinar matahari secara langsung dan jauhkan dari anak. Dari mungkin memang obat itu kan warna-warni ya, kadang-kadang itu namanya anak masih aktif di kalau ini matahari sudah harus dipasang gelap. Monggo dijelaskan. Karena obat itu kan punya stabilitas masing-masing ya, jadi dia punya kestabilan pada kondisi aparat. Panas matahari itu juga mempengaruhi kestabilan obat. Jadi kalau ada paparan biasanya malah mudah untuk berubah warnanya ataupun mempengaruhi dari zat aktif di dalamnya. Efektivitasnya betul. Iya. Karena pada dasarnya obat tadi adalah bahan-bahan untuk mencegah, menghilangkan, untuk mengeluarkan penambahan dari bahan-bahan yang namanya obat itu. Jadi memang harus
jaga kualitasnya salah satu dari matahari ya. Dan tadi juga sudah disebutkan ya tergantung juga dari suhu, kalau berapa, kemudian panas, jangan panas. Nah, kadang-kadang nih kan ada obat yang disimpan di kulkas, ada juga yang tidak. Itu kan setiap obat biasanya kan ada pakai dan asupan obatnya. Kan ada tapi kadang-kadang obat apa yang kita beli bisa nggak ada. Nah, itu kadang kita mana? Kadang kita beli obat terus ini nanti taruh di kulkas kita nggak ada brosurnya, terus kita kadang-kadang saya sendiri juga ya ini pengalaman saya sendiri juga kita kulkas nggak sih ternyata loh kok nggak perlu ditaruh kulkas, taruh di suhu ini. Nah itu kita ikutnya yang mana, yang sebenarnya ikut anjuran dari dokternya apa dari apotekernya, atau kita harus mengikuti yang anjuran yang ada di brosur. Baik, let's go. Pada prinsipnya memang penyimpanan itu diletakkan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Nah, jika ada instruksi khusus, biasanya di kemasan itu selalu ada. Ya. Kalau memang diinginkan untuk disimpan di kulkas, biasanya di kemasan tertulis harus disimpan di kulkas. Pada umumnya, jika tidak ada, poin yang paling penting adalah jauhkan dari sinar berlebih. Dan juga jangan terlalu panas. Ya. Jadi di sini harus diingat kalau memang ada obat-obat khusus yang memang perlu ditaruh di kulkas dengan suhu tertentu, pasti nggak hanya di brosurnya, di kemasan sudah ada. Itu yang kita harus tahu, kita harus waspada. Kalau misalnya di kemasannya nggak ada, berarti dia masih aman di suhu ruangan ya. Asalkan jangan terlalu panas, jangan terlalu terpapar sinar matahari yang berlebih. Nah itu juga bisa. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang kan kita gini, gini saya aja deh, obat ini saya taruh kulkas aja deh. Padahal nggak ada di kemasannya, nggak ada. Saya taruh kulkas aja, maunya biar lebih tahan lama. Kayak makanan kalau ditaruh kulkas itu kan bisa tahan lama, nanti tinggal diangetin kalau makanan. Kalau obat, kalau seperti itu bagaimana? Jadi ketidaksesuaian penyimpanan itu ya nanti mempengaruhi balik lagi efektivitas dan keamanan itu dalam tubuh kita. Jadi nanti jika tidak sesuai maka akan mempengaruhi khasiatnya. Mempengaruhi khasiatnya. Malah jadi tidak berfungsi atau menurunkan efektivitasnya. Jadi memang harus benar-benar disesuaikan cara penyimpanannya. Karena misalkan kalau ditaruh di suhu, dia biasa ditaruh suhu ruang, tapi ditaruh di kulkas kan suhunya kan lebih rendah. Nah di situ kelembapannya kan lebih tinggi, mungkin juga bisa mempengaruhi efektivitasnya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia harusnya ditaruh di kulkas, tapi ternyata ditaruh di suhu ruang, itu juga dia kan suhunya kan lebih panas dari yang diminta gitu. Jadi juga bisa menurunkan efektivitas. Jadi kita semua yang ada di rumah kita juga harus pandai-pandai ya, harus bisa, jangan pakai asumsi sendiri karena semua itu beda-beda obat. Jadi mungkin tetangganya obatku tak taruh kulkas kok di sini, tapi obatnya kan beda. Jadi tiap obat juga penyimpanannya berbeda-beda. Kemudian nih, tadi kan sempat disinggung sedikit sama Bu Alin ya. Bisa diulangi lagi Bu Devi untuk penyimpanan obat yang benar nih, untuk ditekankan lagi bagi pecinta kipot yang ada di rumah. Pada prinsipnya penyimpanan itu letakkan di tempat yang sejuk, kemudian jauhkan dari panas yang berlebih. Jadi jangan sampai dia terkena paparan sinar matahari. Pokoknya ditaruh di tempat yang sejuk, bersih, kering ya, terutama yang kering. Kemudian jauhkan dari
paparan sinar matahari secara langsung, suhunya juga jangan terlalu panas ya. Dan juga satu lagi dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu yang paling penting karena obat namanya anak-anak dia sedang aktif-aktifnya, seneng. Wah, kok warna-warni dibikin mainan. Jadi ya takutnya kan seperti itu. Baik, ini tadi juga sudah kita singgung ya tadi. Kita tekankan lagi di sini untuk para pecinta K-pop yang ada di rumah. Oh ya, untuk para pecinta K-pop yang ada di rumah, kalau misalkan mau bertanya, kami persilahkan bisa lihat di live IG kami. Juga langsung bertanya di situ bisa. Jadi nanti apapun pertanyaannya tentang yang tentunya tentang penggunaan dan penyimpanan obat di rumah pasti akan kita jawab di sini. Baik, untuk menegaskan lagi nih, tadi kan sudah ada penyimpanan obat secara umum ya. Saya tegaskan sekali lagi, penyimpanan obat secara umum itu harus di wadah yang kering, bersih, suhunya jangan terlalu panas, jangan terkena paparan sinar matahari secara langsung dan juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, tadi kan obat itu macamnya kan banyak. Kalau ini tadi secara umum kan berarti untuk semuanya. Nah, kalau sekarang ini nih, yang paling sering, apalagi yang paling sering kita simpan di rumah itu kan obat sirup. Baik sirup yang untuk anak-anak ataupun sirup yang untuk dewasa. Nah, itu penyimpanannya khusus untuk sirup ini ada tersendiri atau enggak? Untuk sirup ini penyimpanannya mungkin perlu saya tekankan ada 2 ya. Yang sirup sudah dibuka kemasannya atau belum. Jika belum dibuka, masih tertutup rapat, masih tersegel, itu masih bisa digunakan sampai tanggal expired date di kemasan. Asalkan penyimpanannya di tempat yang tepat. Jadi penyimpanan yang tepat, tempat yang kering, suhunya terjaga, juga tidak terpapar sinar matahari. Selama segel belum dibuka, itu masih bisa digunakan sampai expired date-nya. Sampai expired date-nya. Jika sudah dibuka, tadi sudah diinformasikan untuk yang sirup itu 14 hari. Dan untuk sirup yang kering, antibiotik ataupun sirup yang dry sirup, istilahnya sirup kering, itu penggunaannya penyimpanannya hanya bisa sampai 7 hari saja. Setelah dibuka. Iya. 7 hari saja. Jadi yang untuk sirup tadi secara umum sama ya dengan penyimpanan obat secara umum, bisa disimpan asalkan belum dibuka, bisa disimpan sampai expired date-nya. Kalau sudah dibuka, nah ini sudah sirup yang sudah berbentuk sirup dari pabrikannya, bisa sampai 14 hari. Kemudian untuk dry sirup atau sirup kering sama sirup antibiotik itu maksimal sampai 7 hari ya. Jadi 1 minggu itu setelah dibuka. Nah, satu lagi nih, biasanya kalau anak-anak itu kan sering dapatnya itu kan puyer. Nah, puyer itu kan sebenarnya dari obat tablet yang dosis dewasa disesuaikan dosisnya, makanya kan dipuyer biar enak kita memberikannya. Nah, kalau puyer itu sendiri penyimpanannya bagaimana? Kadang kan anak-anak batuk pilek misalnya dapat puyer ini, wah ini enak. Kemudian ternyata diminumkan 2 hari atau 3 hari gitu misalnya sudah selesai. Puyernya masih, ini mau saya simpan nanti suatu saat kalau batuk lagi dipakai lagi bisa atau enggak? Itu. Kalau puyer sendiri itu dia bisa sampai 6 bulan. Oh, puyer itu bisa sampai 6 bulan. Karena dia bentuknya kan sebelumnya tablet, kemudian dilanjutkan, itu masih bisa sampai 6 bulan. Cuma yang perlu diingat, biasanya kan yang puyer itu untuk anak-anak ya. Nah, anak-anak itu berat badannya sering berubah. Iya. Disimpan dalam jangka waktu cukup lama, takutnya berat sudah dosisnya sudah nggak sesuai. Sesuai, jadi efektivitas obatnya juga menurun karena ada perubahan berat badan. Jadi sebenarnya kalau puyer itu bisa sampai 6 bulan dengan penyimpanan yang benar. Nah, kalau penyimpanannya puyer ini bagaimana yang benar? Sama seperti yang lain juga, yang penting di tempat yang bersih, kering, juga tidak terpapar sinar matahari. Kalau puyer itu kan biasanya sudah dikemasi sendiri-sendiri kan, itu berarti ditaruh di plastik yang klip itu harus tertutup ya, harus tertutup rapat. Nah, itu penyimpanannya yang benar harus tertutup rapat, jangan disimpan di tempat yang kering karena bentuknya juga puyer, takutnya kan kalau kena air kena apa kan sudah
nggak bisa digunakan Iya. lagi. Jadi kalau puyer itu saya tekankan lagi, kalau puyer itu memang bisa sampai dengan 6 bulan asalkan ditempatkan yang kering dan diklip ditutup itu. Tapi perlu diwaspadai pada anak-anak karena dosis pada anak itu kan beda dengan dewasa. Iya. Dosis pada anak itu kan tergantung berat badannya biasanya. Nah, itu takutnya sekarang misalnya 1 bulan lagi ternyata berat badannya sudah berubah. Nah, itu juga sudah tidak sesuai dosisnya ya. Jadi juga mempengaruhi pengobatan kita. Jadi seperti itu. Kemudian nih banyak yang ditanyakan sama ibu-ibu, puyer itu kan pahit. Puyer itu kan pahit, kadang anak-anak enggak suka. Kalau misalnya waktu memberikan obat puyer itu dikasih madu, dikasih air gula atau sirup, itu mempengaruhi efektivitasnya enggak? Kalau masih madu, sirup atau air gula nggak apa-apa Mbak Beda untuk menghilangkan rasa pahit dari obatnya itu ya. Yang harus dijaga kalau diminumkan dengan susu. Nah, itu karena susu itu masih ada obat-obat tertentu yang berinteraksi dengan susu. Jadi diharapkan yang boleh diberikan bersamaan dengan obat itu madu, sirup atau air gula saja. Madu, sirup atau air gula masih aman, tapi jangan sampai susu ya, karena susu juga mengandung bahan-bahan itu ya, jadi bahan-bahan kimia juga, jadi ditakutkan nanti malah bertentangan. Kita kan nggak tahu kan ya interaksi obatnya itu. Nah, ini juga menyambung dari sini nih pada orang dewasa. Kadang-kadang kan ada yang gini, minum boleh nggak ya minum obat ini pakai teh, habis minum obat pakai teh atau kopi, kadang-kadang kan gitu. Nanti obatnya pahit, kita ada yang dewasa kan gitu. Makanya saya minumnya pakai teh yang manis gitu. Bisa nggak? Sebenarnya sih paling aman air, Mbak. Paling aman air. Teh dan kopi itu kan juga ada zat kimia juga. Nah, jadi takutnya ada interaksi sama obat, malah istilahnya bisa jadi meningkatkan efektivitasnya dari dosis jadi malah tinggi ataupun malah menurunkan. Iya. Jadi yang paling aman memang dengan air putih ya. Kalau orang dewasa dengan air putih, kalau anak-anak boleh dicampur madu, air gula atau sirup boleh, asal jangan dicampurkan ke susu. Seperti itu. Baik. Nah, ini tadi kan sudah banyak disinggung ya tentang BUD, kemudian expired date. Nah, saya sendiri juga penasaran sih apa namanya BUD sama expired date itu. Mungkin pecinta K-pop yang ada di rumah juga penasaran. Apa sih sebenarnya? Karena kan selama ini kita, kalau saya sendiri ya, kalau beli obat di apotek itu saya lihat expired date-nya masih lama, aman nih buat stok kan gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan untuk BUD dan expired date? Mungkin ke expired date dulu ya. Jadi expired date itu adalah batas waktu penggunaan obat yang diberikan di kemasan, diberikan oleh pabrikan ketika segel belum dibuka. Jadi kalau segel belum dibuka, patokan dari batas waktu penggunaannya menggunakan expired date yang tertulis di kemasan. Kemudian untuk beyond use date itu adalah batas waktu penggunaan maksimal setelah kemasan dibuka. Jadi setelah ada pembukaan kemasan itu batas waktunya tidak bisa menggunakan expired date, tapi menggunakan beyond use date tadi untuk obat-obat yang tertentu tadi. Iya. Jadi bedanya kalau expired date itu dari pabriknya kan pasti ada expired date. Jadi itu tertera expired date yang di situ yang dimaksudkan adalah obat ini layak untuk dikonsumsi sampai dengan tanggal expired date itu asal kemasannya belum dibuka. Ya, itu yang expired date. Penyimpanannya sesuai bisa dikonsumsi sampai dengan expired date-nya asalkan belum dibuka. Nah, itu. Nah, kalau yang BUD itu adalah masa habis, batas waktu yang obat tersebut layak dikonsumsi setelah kemasannya dibuka.
Nah, ini yang kadang kan orang-orang kan enggak tahu, banyak yang belum tahu yang istilah BUD ini. Makanya kadang-kadang kan kita kan selalu dikasih dapat ini sampai habis ya kan gitu. Ini harus dihabiskan ya. Ini setelah 7 hari dibuang. Kadang kan gitu. Ini kalau enggak habis dibuang aja. Kadang-kadang kan kita di apotek kan selalu dikasih gitu sama apotekernya atau sama dokternya juga seperti itu. Jadi disinilah bedanya, saya tekankan lagi, disinilah bedanya expired date dan BUD. Kalau expired date itu batas akhir bisa dikonsumsi sebelum kemasan itu dibuka. Kalau yang BUD itu adalah batas akhir obat itu layak dikonsumsi setelah kemasannya itu dibuka. Nah, agar kita tahu, tadi juga sudah dijelaskan, contohnya kalau sirup tadi setelah dibuka 14 hari, kalau yang sirup sudah berbentuk sirup dari pabrikan. Kalau dry sirup atau sirup kering 7 hari. Kemudian kalau salep atau topika krim, gel, itu 1 bulan. kalau salep pokoknya yang dioles itu salep, krim atau gel itu 1 bulan. Setelah dia meskipun toh nanti setelah taruh di kulkas apa nggak ngefek ya, karena ada BUD-nya itu, karena kembali lagi fitrahnya obat itu kan bahan-bahan yang jadi setelah dibuka itu pasti terpengaruh suhu, kelembapan, kemudian paparan yang lain. Nah, ditakutkan nanti malah banyak bakteri yang ada di situ muncul. Kemudian untuk obat puyer tadi berarti BUD-nya 6 bulan, asalkan tetap penyimpanannya yang benar, harus kering, jangan terlalu panas, jangan terlalu lembab, dan juga ditaruh di plastik klip, harus ditutup. Cek kondisinya juga sih, Bu. Kalau misalnya masih belum 6 bulan, tapi kalau puyernya dilihat udah menggumpal-gumpal atau berbeda dengan kondisi awal pas minum juga nggak usah. Nah, itu tadi ya, ini tadi kan beda baik. Menyambung tadi, jadi saya malah ada pertanyaan nih. Kira-kira nih, ciri-ciri obat yang rusak dan nggak layak dikonsumsi itu apa? Ciri-ciri obat yang rusak atau Bu Alin. nggak layak dikonsumsi ya. Yang jelas pasti terjadi perubahan secara fisik dari obat tersebut. Karena kembali lagi tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari stabilitas obat itu kan banyak. Bisa karena air, bisa karena udara, bisa karena cahaya matahari, bisa karena juga panas yang berlebih yang menyebabkan degradasi dari kandungan obat bahan aktif tersebut, sehingga akan menyebabkan stabilitas obat tersebut berkurang dan mempengaruhi efektivitas dan kualitas dari obat tersebut. Sehingga perubahan yang terjadi bisa dilihat dari misalnya perubahan dari fisiknya ya, dari warna, kemudian rasa, bau, kemudian bentuknya, jadi kayak tadi lebih kok rapuh, cair, meleleh atau cair. Kemudian dari sirup misalnya konsistensinya ya kan, kemarin kayaknya kok nggak kental, ini kok sekarang kok lebih encer, atau bahkan kemarin encer kok sekarang lebih kental. Nah, itu sudah merupakan ciri-ciri obat yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan juga jadi kalau sudah menemukan obat yang seperti itu, meskipun expired date-nya udah masih lama atau baru buka kemasan, kan BUD-nya juga belum, tapi kalau obatnya sudah seperti itu lebih baik tidak usah dikonsumsi, karena nanti takutnya akan malah tidak memberikan efek yang kita inginkan, malah menimbulkan efek yang lain. Nah, itu. Baik, ini untuk penggunaan nih. Salah satu tadi sempat terlewat sih. Itu misalkan ini kan ada obat suppositoria. Iya, obat suppositoria biasanya untuk memudahkan BAB. Nah, itu kan kemasan modelnya kan kayak torpedo itu kan. Itu juga harus disimpan di kulkas. Jadi misalnya gini, kebanyakan kan gini. Saya beli obat itu di apotek, kemudian pulang saya taruh di jok atau taruh di mana gitu kan, suhunya kan panas. Nah, sampai rumah kan akhirnya loh kok jadi cair gitu. Kemudian oh iya, ini kan harus ditaruh di kulkas. Setelah cair itu saya taruh kulkas saja deh dulu, nanti nunggu beku baru kita gunakan. Nah, itu
itu sudah menurunkan efektivitasnya atau belum kira-kira? Kalau obat-obat supositoria seperti itu. Iya, karena dalam proses pembuatan supo itu kan sangat kompleks. Dia melibatkan pertimbangannya banyak untuk membuat supo. Dari suhunya itu harus dikontrol, kemudian proses pelelehannya, terus dicampurkan, terus didinginkan, terus dicetak lagi. Itu kan tujuannya supaya kalau misalnya dimasukkan nanti Iya. dia Terkena kan, suhu dalam tubuh itu sudah bisa meleleh, sudah bisa melarut. Kalau misalkan sudah meleleh terus dibekukan lagi, itu kan tidak tahu selama proses pelelehan tersebut itu melelehnya pada suhu berapa, kemudian faktor apa lagi yang ada yang melibatkan tersebut, itu bisa mempengaruhi stabilitas dari supositorianya tersebut. Berarti Jadi bisa mempengaruhi tidak digunakan. Jadi kalau begitu kita pas beli, jadi harus benar ya, cara bawanya juga harus benar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ternyata ini ya, yang ada di live IG ada 2. Yang pertama ini dari saudara Niken Sat. Berapa jangka waktu boleh makan setelah minum obat? Nih, siapa yang akan jawab? Langsung dijawab aja ya. Oke. Oke, dijawab oleh Bu Devi. Biasanya itu sudah disampaikan oleh apotekernya, ada obat yang harus diminum segera gitu. Biasanya langsung, jadi biasanya obat itu tergantung instruksinya, karena ada yang diharapkan segera setelah makan atau misalnya 30 menit setelahnya ya. Biasanya itu lebih baik ditanyakan kepada apotekernya untuk yang obat yang setelah makan, kira-kira apakah langsung segera setelah makan atau masih bisa 30 menit lagi. Gitu. Karena kan banyak ya obat. Ada juga kan obat yang sebelum makan. Nah, itu ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Ada yang setelah suapan pertama gitu. Oh, ada ya obat yang seperti itu. Saya baru tahu ini. Tergantung sifat obatnya. Oh, tergantung. Berarti itu mungkin yang jadi pertanyaan. Kadang kan ada gini, ada obat-obat tertentu misalnya ini sebelum makan. Nah, sebelum makan ini ada jaraknya enggak ya? Kira-kira misalnya mau makan, minum obat dulu, kemudian segera makan, atau sekarang minum obat, nunggu reaksinya, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, itu tiap obat itu sama, atau sekarang obat yang sebelum makan gitu, sama atau beda-beda lagi? Kira-kira 30 sampai 60 menit. Kira-kira 30 menit sampai 60 menit sebelum makan, itu ya. Kemudian kalau yang sesudah makan juga, tadi ada yang kalau memang diinstruksikan, biasanya yang segera setelah makan pasti langsung diinformasikan karena instruksi khusus itu, jadi segera setelah makan berarti langsung setelah selesai makan. Kalau misalnya hanya dinyatakan setelah makan bisa sampai 30 sampai 60 menit. Oh, sama ya, berarti bagi yang sebelum atau sesudah makan sekitaran 30 sampai 60 menit sebelum atau sesudah makan, kecuali kalau ada yang instruksi khusus ini waktu makan gitu kan, ada waktu makan atau segera setelah makan. Kemudian ada lagi nih pertanyaan satu lagi, apabila dapat resep 3 jenis obat yang berbeda, nah apakah boleh diminum bersamaan dalam waktu yang bersamaan? Siapa yang mau menjawab? Bu Alin? Iya. Oke, silakan. Selagi obat tersebut tidak ada interaksi antar obat, itu tidak apa-apa diminum, karena kembali lagi sifat obat itu kan berbeda-beda. Kalau yang paling penting faktor salah satunya itu kan bisa dari interaksi obat. Interaksi itu kan bisa dari obat antar obat atau obat dengan makanan. Jadi selagi obat tersebut tidak interaksi dengan antar obat tersebut, tidak apa-apa digunakan. Tidak apa-apa ya. Jadi kalau seperti kembali lagi tadi seperti penjelasan Bu Devi, biasanya kalau ada instruksi khusus biasanya selalu diberikan. Jadi kalau selama tidak ada instruksi khusus, misalkan obat yang satu ini nanti minumnya jarak 15 menit dari ini, nah itu berarti tidak apa-apa ya, berarti aman ya untuk dikonsumsi secara bersamaan.
3 obat itu tergantung juga. Misalnya 3 obat itu 2 obatnya sama-sama obat anti hipertensi. Kan nggak mungkin 2 obat anti hipertensi itu diminum secara langsung bersamaan, kan bisa-bisa tensinya turun. Jadi mungkin langsung. yang satunya pagi atau yang Oh satunya gitu. siang. Tapi pasti nanti sama diberitahu. Jadi selama tidak ada pemberitahuan khusus, berarti aman untuk diminum secara bersamaan sesuai dengan anjuran dokter. Ya, Ya, ya sesuai betul. dengan anjuran dokter. Baik, ini tadi sudah banyak sekali ya yang kita bahas, mulai dari penggunaannya, mulai dari penyimpanannya, dan saya harap juga sudah banyak informasi yang kita berikan. Nah, baik, ini terakhir nih, pesan-pesan atau tips apa yang bisa disampaikan untuk pecinta K-pop yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya tentang penyimpanan obat yang ada di rumah, biar semuanya tahu dan lebih, oh ternyata saya selama ini nyimpennya salah, oh saya sudah benar, mau saya lanjutkan nyimpennya. Nah itu monggo, siapa dulu ini yang berikan pesan-pesan atau tips? Ya. Ibu Alin, monggo. Jadi yang penting sih masyarakat harus setelah beli obat itu juga harus tahu kondisi fisik awal ya, supaya bisa membedakan ada perbedaan nggak sih antara pas pertama kali minum sama setelah berapa lama disimpan. Itu harus diperhatikan. Selain memperhatikan expired date-nya, juga itu. Tentunya penyimpanannya juga harus sesuai. Bu Devi, ada yang ditambahkan mungkin pesan-pesan atau tipsnya apa? Biasanya kalau memang ada instruksi khusus penyimpanan obat itu tertera di kemasannya. Ya. Bila tidak ada, pada umumnya simpan di tempat sejuk, hindari dari paparan sinar, dan diletakkan di tempat yang bersih, kering, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu tadi. Terima kasih, sudah banyak sekali ya yang kita bahas pada pagi hari ini, terutama tentang penyimpanan obat di rumah, dan juga banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya, mulai dari cara menyimpannya ternyata beda-beda ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian bahkan saya sendiri juga sudah tahu ada BUD dan expired date, tadi sudah ada bedanya. Nah, semoga pada K-pop episode kali ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua, dan juga nanti bisa kita juga bisa memberikan informasi lagi yang lain yang lebih menarik lagi ya tentang kesehatan yang ada di rumah. Baik, saya rasa cukup untuk K-pop pada hari ini. Semoga informasi pada hari ini bisa diterima dan juga bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita semua, seluruh warga Kota Kediri dan sekitarnya, bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh berkah, dengan kesabaran, dan juga sampai dengan di hari kemenangan nanti. Baik, kita jumpa lagi nanti dengan saya, Decan di K-pop. Kita akhiri untuk pada pagi hari ini. RSUD Kili Suci, sehat, bahagia. RSUD Kili Suci, sehat, bahagia. RSUD Kili Suci, sehat, bahagia.